Halo semuanya, selamat datang kembali. Kita hari ini ketemu lagi di kelas yang kelima. Specifically kita akan bahas UX copy research dan copy testing. Spesifiknya kita akan ada beberapa topik bahasan. Yang pertama, sebelum kita belajar apa itu, gimana caranya belajar copy research atau melakukan copy research, itu kita harus tahu dulu apa sebenarnya copy research itu. Lalu yang kedua, kita akan belajar kenapa penting untuk belajar atau melakukan research. Yang ketiga, kapan sih harus melakukan research? Yang keempat adalah hal-hal apa aja yang perlu kamu ketahui atau kamu pertimbangkan ketika meriset copy. Ini termasuk tipe riset atau jenis riset. Lalu yang kedua ada metode riset, yang ketiga sama struktur rencana. Jadi nanti saya akan kasih contoh dari struktur atau rencana riset copy di UX Writing. Dan yang terakhir adalah gimana caranya membuat dokumentasi dan pastiin copymu bisa dipakai lagi untuk further iteration. Yang pertama, ini apa itu copy research? Sebetulnya banyak definisi copy research itu apa. Probably some of you bisa look it up dan mungkin menemukan definisi yang slightly different atau slightly similar. Tapi kalau misalnya boleh saya ambil jadi satu kesimpulan gitu, copy research ini adalah upaya untuk memahami kebutuhan user dengan mencari kata yang tepat untuk konteks yang tepat. Dan again, this is not to be confused with other types of research, di mana kalau misalnya karena kamu melihat bahwa namanya aja dari awal udah copy research, oh berarti ini mungkin berbeda sama design research atau any other types of research yang pernah kamu lakukan atau yang kamu ketahui. Gitu. Basically, this is the same thing. The main goal untuk riset adalah untuk validate your assumptions dan make sure bahwa asumsi-asumsi atau hypothesis yang kamu punya itu sebenarnya actually apakah hanya just pikiran kamu aja atau sebenarnya other people also think that too. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus ngeriset copy? Itu ada 4 hal yang perlu kalian pahami atau pertimbangkan. Yang pertama adalah untuk alasan kontekstual. So this means you get your copy's meaning dengan jelas dan dengan transparan. Sebelum kita meriset copy, ada momen-momen di mana kita merasa bahwa kita banyak nggak tahu atau kita banyak ragu-ragunya gitu. Tapi justru dengan kita nggak tahu itu, it's actually a learning opportunity buat kamu figure out apa yang harus kamu lakukan biar kamu jadi tahu gitu. Dan dengan kamu melakukan riset copy, kamu sudah memfigure out one of the ways adalah dengan mengetes ini ke orang lain gitu. Karena kamu dengan ngetes ke orang lain dapat pandangan baru. Nah, ini nyambung juga dengan poin berikutnya yang adalah untuk validate your assumptions. Again, ketika misalkan before you even think of testing your copies, seringkali juga kamu akan menemukan kebimbangan atau ragu-ragu gitu di dalam diri dari asumsi atau hipotesis yang kamu punya soal copy kamu. Misalkan katakan kamu udah nulis satu draft, lalu di tengah-tengah kamu punya asumsi yang muncul terkait gimana user akan memahami copy kamu gitu. That's an assumption kan, dan it's healthy to have an assumption. Tapi yang jadi nggak healthy adalah kalau kamu percaya bahwa asumsi itu adalah the only way out untuk validate atau justify the real users emotions atau reactions gitu.
Yang sebenarnya adalah yang harus kamu lakukan ya, you should just go out and test it out gitu. Karena dengan you are testing out your assumptions, berarti kan kamu jadi nanti bisa jadi reflect on your experience gitu. Apakah asumsi yang kamu punya soal user kamu itu benar, atau sebenarnya ya udah it's just an assumption, it's just a speck of dust gitu yang harusnya bisa di-ignore. Nah, yang ketiga, ketika kamu udah punya konteks yang oke, dan you have that insight about your assumption, apakah itu assumption-nya validated atau enggak, kamu jadi bisa lebih mengerucut atau jadi lebih spesifik dalam memahami not only your copy, tapi juga siapa user kamu, gitu. Ini yang mungkin gampangnya adalah by listening to others, dengan kamu dengar pendapat dari orang lain atau dengan kamu melihat referensi yang lebih besar dari whatever you're currently doing, itu kamu jadi bisa punya sudut pandang yang lebih lebar juga. Karena yang misalkan katakan sebelumnya kamu hanya percaya segini, tapi ketika kamu udah membaca banyak hal dan melihat referensi, bahkan sampai testing, kamu jadi bisa memperlebar apa yang kamu sebelumnya you think this is enough gitu. Padahal sebenarnya if you kayak explore other ways, kamu bisa punya pandangan yang lebih besar. Dan dengan punya pandangan yang lebih besar, kamu jadi lebih mindful juga dengan apa yang akan kamu lakukan atau apa yang akan kamu tulis setelahnya. Selanjutnya yang terakhir ini iterasi. Jadi once you have the context, once kamu udah punya validation, asumsi-asumsi kamu udah terbukti nih istilahnya apakah benar atau itu cuma asumsi aja, dan kamu udah punya pandangan yang lebih luas, kamu jadi bisa gampang untuk iterasinya. Iterasi di sini maksudnya ketika kamu mengalami atau menghadapi copy yang serupa dengan konteks yang sama atau kurang lebih sama, itu kamu jadi bisa tahu cara ngehandle-nya gitu. Sama kayak ya pretty much sama kayak kamu awalnya naik sepeda gitu. Kamu ketika ngelihat orang pertama kali naik sepeda, aduh nggak bisa, kayaknya susah gitu, kayak ngengkolnya, megang stangnya dan seterusnya. Tapi once you try it out, ketika kamu cobain, kamu jadi bisa punya pandangan lebih bahwa oh ternyata it's not that hard. Dan kalau misalkan kamu mau move on ke misalkan ke mode transportasi lainnya, misalnya motor, itu kamu jadi punya pandangan, oh kayaknya sama aja deh, sama-sama megang stang. Bedanya kalau ya motornya gigi itu ada gerakan gerakan kaki sama gerakan tangan sedikit. Kalau motornya matic berarti dia tinggal gerakan tangan aja gitu. So ketika kamu punya pengalaman untuk nyobain sesuatu hal, therefore kamu jadi punya penilaian yang lebih objektif terhadap apa yang mau kamu lakukan berikutnya gitu. So 4 hal: konteks, validation, deep dive, sama iteration.